Halo, saya Karnavi. Selamat datang di channel saya, Sahabat Bahasa. Dan pada video kali ini, saya akan melanjutkan membahas cara kita menemukan jawaban yang tepat untuk soal literasi bahasa Indonesia. Adapun topik yang kita bahas kali ini berkaitan dengan makna yang terdapat pada kata ulang atau makna perulangan pada sebuah kalimat yang di dalamnya itu terdapat kata ulang. Sebelum kita bahas soal lebih lanjut, saya mengingatkan teman-teman terlebih dahulu untuk meminta keringanan hati. Jika belum subscribe channel ini, ada kalanya dapat mensubscribe supaya dapat memberikan motivasi kepada saya sehingga dapat terus menghadirkan konten-konten yang bersifat edukasi dan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa juga saya doakan buat semua teman-teman yang sedang menonton video ini, yang ingin atau yang yang akan berjuang menggapai cita-citanya, semoga terkabul sebagaimana hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang mari kita lanjut pada pembahasan soal sebagaimana yang sudah saya katakan di awal tadi. Cermati kalimat berikut. Ini adalah salah satu ciri khas soal literasi bahasa Indonesia. Kita diminta untuk memahami kalimat pernyataan sebelum kita menjawab sebuah pertanyaan. Kalimatnya adalah insiden tembak-menembak antara aparat keamanan dengan pasukan pemberontak terjadi di pinggiran kota pada dini hari. Inilah kalimat pernyataan sebelum kita masuk ke kalimat soal ya. Pertanyaannya adalah, makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat. Nah, berarti tugas kita adalah mencari tahu bentuk kata ulang dari setiap opsi jawaban yang disediakan di pertanyaan. Maknanya sama dengan makna yang terdapat pada kata ulang dalam kalimat pernyataan. Karena di sini disebut makna perulangan, ya, yang di sini makna perulangan, berarti di sini adalah maksudnya kata ulang. Makna perulangan ini adalah makna yang terdapat pada kata ulang. Tugas kita adalah mencari tahu bentuk kata ulang yang lain dari setiap opsi jawaban, dan dia bermakna sama dengan kata ulang yang terdapat pada kalimat pernyataan. Jadi kalau kita kembali kalimat pernyataan, kita harus menemukan salah satu bentuk kata ulang. Oke, insiden tembak-menembak antara aparat keamanan dengan pasukan pemberontak terjadi di pinggiran kota pada dini hari. Dalam kalimat ini terdapat satu bentuk kata ulang yaitu tembak-menembak. Nah, tembak-menembak ini bentuk kata ulang. Fokusnya kita bukan di jenis kata ulang, tapi fokusnya kita adalah di makna yang terdapat pada kata ulang. Kemudian kita lihat opsi dari setiap jawaban. Untuk kita temukan ini langkah pertama, kita tentukan dulu jenis-jenis kata ulangnya ya. Opsi A, buah-buahan di pasar tradisional dijual dengan harga murah. Kata ulangnya adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini masuk ke kata ulang. Kemudian opsi B, rumah-rumah di pinggir kali itu terendam ketika airnya meluap. Rumah-rumah merupakan bentuk dari kata ulang. Opsi C, mereka berpandang-pandangan sejenak sebelum akhirnya tertawa bersama. Berpandang-pandangan ini merupakan bentuk dari kata ulang. Kemudian opsi D, anak kecil itu sedang bermain kuda-kudaan. Kuda-kudaan ini merupakan bentuk kata ulang. Kemudian yang terakhir, opsi E, ayah membeli mobil-mobilan untuk putra kesayangannya. Mobil-mobilan ini merupakan bentuk kata ulang. Jadi langkah pertama sudah selesai kita tentukan, artinya kita tentukan terlebih dahulu bentuk kata ulang dari setiap opsi jawaban. Nah, sekarang untuk menemukan makna perulangan yang sama dengan kalimat tembak-menembak, dengan bentuk kata ulang tembak-menembak pada kalimat pernyataan. Yang mana sih kira-kira, apakah dia buah-buahan sebagaimana yang terdapat pada opsi A, atau rumah-rumah pada opsi B, atau berpandang-pandangan pada opsi C, atau bisa jadi kuda-kudaan pada opsi D dan mobil-mobilan pada opsi E. Dari 5 opsi ini, mana sih yang sebenarnya jawaban yang paling tepat? Sekarang, kita masuki ke langkah yang kedua, yaitu mengetahui atau memahami makna dari setiap kata ulang. Jadi, kata ulang ini, ya, makna yang terdapat pada kata ulang, ya, makna pada kata ulang jumlahnya lebih kurang ada 8 makna.
Nah, inilah yang harus teman-teman pahami semua supaya dapat menemukan jawaban yang tepat untuk menentukan makna kata ulang. Yang pertama, makna yang pertama di sini adalah banyak, banyak tak tentu. Banyak tak tentu ini menunjukkan makna pada sebuah kata ulang itu tidak diketahui angka pastinya berapa. Misalkan kalau kita contohkan di sini buku-buku. Buku-buku ini merupakan salah satu kata ulang. Makna yang terdapat pada buku-buku, pada contoh buku-buku banyak tak tentu. Artinya, berapa sih jumlah buku yang ada? Apakah dia satu atau lebih dari satu, 5, 10, 18, 25? Sehingga kita sebut banyak tak tentu mengandung makna pada kata buku-buku. Atau kata ulang buku-buku ini dapat mengandung makna banyak tak tentu. Kemudian makna yang kedua pada kata ulang, banyak, ya, banyak dan bermacam-macam. Banyak dan bermacam-macam. Nah, ini makna yang kedua. Contohnya buah-buahan. Contohnya buah-buahan. Kalau kita sebut buah-buahan, di situ pasti banyak buah-buah. Ada buah jeruk, ada buah apel, ada buah manggis, ada markisa, dan jumlahnya banyak, sehingga kita sebut banyak dan bermacam-macam. Contohnya adalah buah-buahan. Atau bisa juga kita sebut contoh yang lain, main-mainan, makan makanan, sehingga banyak jenisnya ya, banyak jenisnya kita sebut bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga ini adalah menyerupai. Ya, menyerupai atau bisa juga macam-macam. Macam-macam bermakna menyerupai. Contohnya mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan. Ketika misalnya ada permainan mobil-mobilan, di situ banyak jenisnya mobil-mobil, sehingga kita sebut bermacam-macam. Mobil-mobilan itu tidak mengandung makna banyak ya teman-teman semua, tapi dia lebih kepada menyerupai atau mirip, dan dia bermacam-macam. Misalnya ada mobil sedan, ada mobil mainan yang memang mirip dengan mobil sedan yang asli, mobil yang sebenarnya. Oh, misalnya mobil Avanza misalnya. Ada mainan mobil Avanza, mainan ini, mobil ini mirip dengan mobil Avanza yang asli, sehingga kita sebut menyerupai ya. Menyerupai ini sama dengan mirip, ini makna yang ketiga. Kemudian kita lihat makna yang keempat, agak mirip ya. Agak sama dengan mirip lagi ya. Kalau yang nomor 3 itu menyerupai bermacam-macam. Kalau yang ini agak atau mirip. Contohnya kebarat-baratan. Kebarat-baratan. Ada seseorang misalnya teman-teman kita itu memang mirip seperti orang barat, sehingga kita sebut dia agak atau maknanya mirip. Kemudian yang kelima, menunjukkan makna atau mengandung makna intensitas kuantitatif. Kuantitatif, contohnya pelan-pelan ya. Contohnya pelan-pelan. Artinya pelan-pelan ini makna kuantitatif ini ya. Oh, sorry, salah, ada sedikit kekeliruan. Ini untuk pelan-pelan ini bukan makna kuantitatif, tapi mengandung makna kualitatif. Kualitatif. Ada keliru sedikit. Contohnya pelan-pelan. Pelan-pelan ini yang namanya kualitatif ini lebih kepada sifat ya. Sehingga pelan-pelan ini bisa bermakna sangat hati-hati. Nah, jadi teman-teman bisa memahaminya terlebih dahulu untuk makna yang terdapat pada kata ulang. Lalu kita lanjut ke makna yang keenam. Kalau yang sebelumnya intensitas kualitatif, yang keenam ini intensitas kuantitatif. Kuantitatif. Misalnya bercakap-cakap. Nah, bercakap-cakap ya. Bercakap-cakap ini menunjukkan jumlah. Berapa banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh pelaku yang bercakap-cakap. Kemudian kita lihat makna yang ketujuh. Yang ketujuh ini makna kolektif. Makna kolektif, misalnya kedua-duanya.
kedua-duanya. Nah, kenapa ini kita katakan makna kolektif? Karena kedua-duanya ini digabung ya, gabungan sehingga kita dapat mengatakan kedua-duanya makna kolektif. Kemudian yang terakhir adalah makna saling atau kesalingan. Kesalingan misalnya bersalam-salaman. Bersalam-salaman. Nah, makna bersalam-salaman ini terjadi kedua pihak. Misalnya saya sedang bersalaman dengan teman saya, si A sedang bersalaman dengan si B. Jadi antara si A dengan si B ini saling melakukan, sehingga kita sebut eh, saling atau kesalingan. Kalau kita kembali ke setiap opsi jawaban, jadi sebelum kita lihat di sini pahami ya teman-teman semua, pahami dulu makna yang terdapat pada setiap kata ulang. Dan umumnya makna pada kata ulang itu ada 8, masing-masing kata ulang dia bisa memiliki makna yang berbeda. Intinya tidak bakal lari jauh dari ke-8 macam makna ini. Kemudian kita lihat di buah-buahan. Nah, buah-buahan ini di opsi A. Buah-buahan di pasar tradisional dijual dengan harga murah. Buah-buahan sebagaimana contoh yang sudah saya katakan tadi kan terdapat di nomor 2 ya. Buah-buahan ini mengandung makna banyak. Kalau misalkan kita kembali ke bentuk kalimat pernyataan, tembak-menembak. Berarti tembak-menembak ini terjadi dua pihak. Misalnya si A dengan si B. Si A menembak si B menembak si A. Atau bisa jadi kelompok yang pertama menembak, kelompok yang kedua menembak kelompok yang pertama. Artinya terjadi baku tembak. Sehingga makna yang terdapat pada kata ulang tembak-menembak ini dapat kita katakan makna saling di sini, makna ke-8. Ya, tembak-menembak. Tembak-menembak ini merupakan kata ulang yang mengandung makna saling atau kesalingan. Kedua pihak ini melakukan suatu kegiatan yang sama-sama. Contoh yang tadi bersalam-salaman, si A bersalaman dengan si B bersalaman dengan si A. Kemudian di kalimat pernyataan ada tembak-menembak, si A menembak si B bisa juga menembak si A. Atau kelompok pertama menembak kelompok kedua menembak kelompok pertama. Artinya saling bolak-balik lah ya, saling melakukan suatu kegiatan yang sama. Tugas kita karena di sini kita sudah tahu tembak-menembak mengandung makna saling, berarti kita harus cari bentuk kata ulang yang mengandung makna saling juga. Kita lihat di opsi A, buah-buahan ya. Buah-buahan di sini mengandung makna banyak. Berarti bukan jawaban yang tepat. Kemudian rumah-rumah. Nah, rumah-rumah ini masuk ke kategori banyak tak tentu. Kalau yang pertama tadi buah-buahan banyak ada di opsi nomor 2. Kemudian yang B banyak tak tentu ya. Banyak tak tentu berarti masuk makna yang terdapat pada nomor pertama. Kemudian mereka berpandang-pandangan. Misalnya ada dua pihak. Pihak si A melihat si B melihat si A, saling berpandang-pandangan. Nih, saya dengan teman-teman yang sedang menonton, ini kan saling berpandangan kita kan, walaupun di balik layar ya, walaupun melalui kamera. Saya misalnya teman melihat temannya lagi, si A melihat si B melihat si A. Ini saling menatap, sehingga kita sebut maknanya itu saling ya. Ini makna saling, berarti yang terdapat pada nomor terakhir, nomor 8. Kemudian yang D, anak kecil itu sedang bermain kuda-kudaan. Nah, kalau yang tadi mobil-mobilan, berarti kuda-kudaan ini mengandung makna yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini menyerupai. Menyerupai atau mirip. Begitu juga untuk opsi E, sama mengandung makna menyerupai. Jadi kalau kita sudah bisa analisis seperti ini, maka opsi A jawabannya salah karena dia tidak mengandung makna banyak untuk kata ulang yang sama dengan tembak-menembak. Kemudian yang B, rumah-rumah juga salah karena tidak mengandung kata ulang yang sama, kata ulang yang mengandung makna sama dengan kata tembak-menembak, yaitu rumah-rumah. Nah, kemudian yang opsi C, berpandang-pandangan karena di sini mengandung makna saling, yaitu berpandang-pandangan dengan kata tembak-menembak. Tembak-menembak dilakukan oleh dua pihak yang saling menembak,
Kemudian berpandang-pandangan juga terjadi atau melibatkan dua pihak, saling menatap, saling melihat. Maka opsi yang tepat adalah jawabannya pada poin C atau opsi C. Bagaimana dengan D dan E? D dan E sudah jelas ini bukan jawaban yang tepat karena kuda-kudaan tidak mengandung makna saling menatap. Jadi opsi D juga salah. Begitu juga untuk opsi E juga salah karena tidak mengandung makna saling melakukan suatu kegiatan, tapi dia hanya mengandung makna menyerupai atau mirip. Jadi jawaban yang sudah pasti benar ada di opsi C. Semoga video pada pembahasan kali ini terkait dengan bagaimana cara kita menemukan makna yang tepat pada sebuah kata ulang dengan pencocokan pada kalimat pernyataan yang tadi. Ya, jadi untuk teman-teman pahami langkah yang pertama itu analisis seperti yang sudah saya lakukan, menentukan dulu jenis kata ulangnya, di kalimat pernyataan kita tentukan kata ulang, di opsi jawaban kita tentukan kata ulang, kemudian langkah yang kedua menentukan makna dari setiap kata ulang. Maka yang harus kita lakukan untuk menentukan makna dari setiap kata ulang ini adalah mengetahui berapa macam, mengetahui jenis-jenis makna yang terdapat pada kata ulang. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat, pemahaman kepada semua teman-teman dalam menemukan jawaban yang tepat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.